Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah renungan harian, ibadah live pada malam hari ini. Ya, semoga kita sehat dan selalu semangat. Ya, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca, kita memuji Tuhan dari nyanyian KMM 128 ayat yang pertama, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah kami yang pengasih, kami bersukacita pada malam hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari Tuhan telah pimpin menyertai kami. Pertolongan Tuhan sungguh nyata buat kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan membuka, membaca dan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai kami. Tuhan pimpin serta Ibu Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semua kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama-sama. Amin. Kamauparan, keberuntungan, laki. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ketika orang berbicara soal yang namanya keberuntungan, dalam bahasa Toraja Kamauparan, bahasa Inggris luck atau laki, sesungguhnya saudara-saudara, bahwa orang merasa bahwa keberuntungan itu perlu dicari, perlu ada usaha dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya bahwa
apakah memang keberuntungan itu, kamauparan itu memang harus dicari? Persoalannya juga adalah soal di ukuran. Ada orang merasa beruntung ketika ukurannya soal punya ini, punya itu dan ini. Punya itu pun masih ada tahap-tahapnya. Dan karena itulah bahwa soal keberuntungan bukanlah soal kita mencarinya di mana, bukan juga soal ukurannya, tetapi sesungguhnya saudara-saudara, bahwa apa yang dimaksud dengan keberuntungan dari pembacaan kita, atau mungkin lebih enak kita dengar kalau kita soal bahagia, maka sesungguhnya itu ada pada diri kita. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita mau mengatakan soal keberuntungan atau soal kamauparan itu kita cari, ibaratnya seekor kupu-kupu. Kalau kupu-kupu semakin kita kejar, maka dia semakin lari. Tapi kalau kupu-kupu kita berdiam, bisa jadi bahwa dia bisa datang di pundak kita. Saudara-saudara, bagaimana hidup yang terberkati, bagaimana hidup yang beruntung itu? Sesungguhnya bahwa dalam firman Tuhan jelas hari ini, bahwa melalui firman Tuhan, sesungguhnya bahwa ketika kita berjalan pada jalan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, ketika kita berjalan pada jalan lurus, bukan pada jalan yang bengkok atau jalan yang serong-serong, saudara-saudara, maka sesungguhnya semua itu menurut firman Tuhan akan mendatangkan yang namanya keberuntungan, yang namanya kamauparan, yang namanya kebahagiaan hidup. Ketika kita sungguh hidup dalam aturan-aturan Tuhan, ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Bahwa ketika kita memegang firman Tuhan, perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, nang mau pa ayatul lantas suluk solenasang. Kehidupan kita ini penuh dengan keberuntungan, kebahagiaan ketika memang kita berjalan pada jalan Tuhan. Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ketika hidup kita berpegang pada ketetapan Tuhan, akibatnya di ayat 6 tidak akan mendapat malu, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh pemazmur sungguh-sungguh, bahwa kalau kita berjalan pada jalannya Tuhan, ketika kita berada dalam tuntunan Tuhan, maka sesungguhnya bahagia itu datang kepada kita. Kitalah orang-orang yang disebut orang nang mau pak ayah, nang madal iya, belanda apa Bapak Ibu Saudara. Karena kita hidup pada ketetapan Tuhan, dan ketika kita hidup pada ketetapan Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bahagia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ukuran hidup yang beruntung di hadapan Tuhan dengan di hadapan manusia itu beda, saudara. Bedanya apa? Jelas, kalau ukuran Tuhan dari firman Tuhan, bahwa orang yang hidupnya selalu menurut kepada perintah Tuhan pasti bahagia. Tapi manusia menyampaikan kepada kita, kita sudah disampaikan, pada akhirnya banyak orang menjadi hidup dalam menyandarkan kehidupannya pada material, adalah ketika ukurannya punya ini, punya itu, dan punya yang lain-lain, saudara-saudara. Ukurannya adalah soal materi, ukurannya adalah soal kedudukan, ukurannya adalah soal kekuasaan. Saudara-saudara, dunia memang mengukur soal itu. Karena itu tidak heran, kok cari apa lagi ya? Sudah bahagia-bahagia begini, masih pergi cari kekuasaan dan lain sebagainya. Karena memang dunia menawarkan itu, saudara. Tapi apakah itu salah? Semua itu tuh Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu adalah bonus dari Tuhan. Soal kuasa, soal kedudukan, soal harta, sebenarnya itu bagian dari bonus.
Tapi yang terutama apa Yesus bilang saudara-saudara? Cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ketika kita sudah mencari Tuhan, hidup pada jalan Tuhan, maka semua itu adalah bonus saudara. Namanya bonus, ada ya disyukuri, tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi sesungguhnya hidup yang beruntung adalah hidup yang bersama dengan Tuhan. Kita jalan dalam jalan yang lurus, dalam kesetiaan kita kepadanya, maka Tuhan, janji Tuhan jelas. Dia menyertai kita, Dia memberkati kita. Amin. Ya, inilah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Biarlah kita menjadi orang-orang beruntung karena kita mengikuti jalan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengamini firman Tuhan pada malam hari ini kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian NKB nomor 34 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dan kalimat selanjutnya. Ya, kita bersyukur hari ini sebenarnya bahwa tanggal 21 September adalah hari perdamaian internasional. Karena itu kita semua sekiranya akan terus menjadi agen perdamaian, agen of peace. Selamat bersukacita buat anak kekasih Gratia Giovanna, seru yang ke-8 tahun kita bersyukur hari ini. Ibu Yusri Paya Fatulak yang ke-36, Respil Dwi Anita Saputri yang ke-14, Ibu Damaris Palebangan yang ke-63. Mari kita berdoa. Ketika malam ini Tuhan, kami masih Tuhan berikan kesempatan duduk bersama keluarga, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami bersukacita bahwa Tuhan terus memberkati keluarga kami, terus menyertai kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah malam ini kami akan rindu bahwa keluarga kami akan disebut keluarga yang beruntung, keluarga yang berbahagia. Karena keluarga anak-anak-Mu, kehidupan kami semua senantiasa mau hidup menurut perintah-Mu, ya Allah kami. Malam ini Tuhan, kami datang menaikkan doa kami untuk seluruh anak-anak-Mu yang boleh beribadah bersama dengan kami malam ini, seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan dan dalam usaha. Tuhan menolong mereka semua, dan yang terus mencari pekerjaan, kiranya Tuhan mereka tidak akan berputus asa, namun mereka terus menaruh harapan mereka kepadamu. Di malam ini Tuhan, kami datang berdoa buat beberapa warga jemaat-Mu yang berada dalam kondisi lemah karena sakit.
Kami berdoa buat Ibu Yuelni, Ibu Asarombe, Ibu Purayan Senipar, Ibu Yuliana Matana, bahkan juga ya Tuhan, kekasih kami Mama Avinka setelah melahirkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami sungguh percaya bahwa Tuhan tetap menopang mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak kekasih, buat orang tua kami, ibu-ibu yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Biarlah mereka semakin meyakini bahwa Tuhan luar biasa baik dengan menambahkan hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk situasi yang kami alami saat ini. Tuhan pulihkan kota kami, kota Samarinda ini. Kami berdoa untuk Provinsi Kalimantan Timur, bahkan kami berdoa buat Indonesia. Tuhan pulihkan dari virus corona saat ini. Kami terus berseru kepadamu bahwa Engkau Allah kami, Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari berbagai tulah. Kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang sama yang kami percaya hari ini akan juga menjaga, melindungi kami. Ketika hari ini juga Tuhan, kami bersama dengan dunia memperingati hari perdamaian. Biarlah Tuhan kami pun akan menjadi agen-agen perdamaian di dalam kehidupan kami. Sehingga damai di dalam lingkungan kami akan berpengaruh juga dengan damai di seluruh dunia. Bapa dalam sorga, kami bawa kehidupan kami semua malam hari ini. Kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, nikmatilah hidup yang beruntung di dalam Tuhan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.